Nah, sebagai wanita harus bisa menilai laki-laki pacar kita ataupun seseorang yang mungkin kita lagi dekat, sehingga engkau tidak salah, tidak membuang-buang waktu yang bisa merugikan, bahkan berpotensi untuk menghancurkan. Jadilah wanita yang tidak sekedar baik, tapi jadilah wanita yang bijak, dan kemudian jadilah wanita yang tegas apabila engkau mendapati laki-laki pacarmu atau dia yang lagi dekat ke kamu, dia tidak tulus. Jadi jangan hanya bermain di perasaan, ya, karena saya dapati banyak perempuan bertahun-tahun dia ada dengan laki-laki yang tidak tulus, memanfaatkan, tapi karena dia cuma main di perasaan, ya, sayang, udah bertahun-tahun, sayang banget kalau disia-siakan. Nah, karena dia cuma bermain di perasaan dan dia berpikir nanti apa masih ada yang mau sama saya. Nah, kalau teman-teman cewek Anda bermain di perasaan, maka Anda akan mutar-mutar di situ dan akibatnya hidup tidak progres, tidak bertumbuh atau maju. Jadi hiduplah karena iman. Kalau kamu dapati bahwa laki-laki itu tidak tulus dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka hiduplah dengan iman, ambil sebuah keputusan. Dan saya percaya pasangan yang dari Tuhan akan membuat kamu bertumbuh, berbuah, dan hidupmu semakin maju ke depan. So, berikut ini saya berikan beberapa tanda pria mencintai wanita. Dan please, sekali lagi, buka hatimu, jadilah bijaksana, dan jadilah tegas apabila teman-teman muda mendapatkan beberapa poin ini ada di pacarmu yang laki-laki. Yang pertama, pria yang tidak tulus mencintai wanita adalah pria yang membuat kita para wanita makin lama makin jauh dari Tuhan. Makin jauh dari Tuhan. Yang dulunya kita yang istilahnya rajin beribadah, rajin baca firman, rajin berdoa, tapi setelah berpacaran, nah pacar kita bawa kita ke hal-hal yang buruk, yang tidak baik. Makanya firman Tuhan bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya dengan siapa kita bergaul sangat-sangat penting. Nah, dulu kamu rajin ke gereja, rajin baca firman, rajin pelayanan, terus rajin doa. Tapi setelah pacaran dengan dia, kamu terkontaminasi dengan gaya hidupnya yang tidak pernah beribadah, yang tidak suka baca firman, tidak suka doa. Kamu terkontaminasi, makin lama kamu tidak semakin baik, makin lama kamu semakin jauh dari Tuhan. Itu berarti pacarmu atau orang yang lagi dekat dengan kamu tidak tulus mencintai kamu. Kalau dia tulus, maka dia akan bawa kamu makin dekat ke Tuhan. Ya, so saya mau tanya nih teman-teman muda, cewek-cewek nih, apakah sejak engkau berpacaran dengan dia, sejak engkau dekat dengan dia, apakah engkau makin mencintai Tuhan atau engkau makin menjauh dari Tuhan? Kalau engkau menjauh, berarti dia laki-laki yang tidak tulus mencintai engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang sering terjadi. Laki-laki yang tidak tulus mencintai wanita adalah laki-laki yang berusaha merusak kekudusan ataupun kehormatanmu. Ya, dengan berbagai janji-janji manis, dengan berbagai kata-kata manis, akhirnya engkau pelan-pelan, pertama pegangan tangan, kemudian pegang sana sini, pertama cium tangan, terakhir cium sana sini,
terakhir cuman pelukan, terakhir sampai jatuh dalam dosa. Nah, laki-laki yang begini adalah laki-laki yang tidak tulus, sebab dia mengambil sesuatu dari kamu, dan yang dia ambil adalah kehormatanmu. So, kalau kamu temui laki-laki yang aneh-aneh ya, ini para perempuan dengarkan baik. Kalau kamu temui laki-laki yang aneh-aneh, kalau telepon, yang mesti bicaranya yang mengandung hal-hal negatif, hal-hal yang mengumbar nafsu. Kalau video call maunya yang pakaiannya yang agak terbuka, mengumbar nafsu. Nah, yang kayak gini-gini nih nggak tulus nih, ini buaya darat nih, ya, mata keranjang nih, nafsuan ini orangnya. Apalagi dia kata-kata manis ya, merayu kamu, memuji kamu. Nah, yang begini-begini dengarkan saya baik, cepat-cepat diberantas. Kalau tidak, kamu akan rusak. Ya, saya banyak konseling anak-anak sekolah ya, bahkan SMP, SMA, akhirnya putus sekolahnya. Karena apa? Hamil di luar nikah. Karena apa? Kalau ditanya, iya, karena dia berjanji begini, kata-kata manis ya, dimulai dari telepon, chat yang mengumbar nafsu, video call laginya. Nah, ini lagi yang sering saya dapati. Ketika putus, dia takut diancam sama mantannya. Kalau tidak ini lagi, dia sebarkan video atau fotonya. Nah, inilah yang banyak merusak generasi muda. So, kalau dia macam-macam, udah mulai chat yang aneh-aneh, video call yang aneh-aneh, ngomong yang aneh-aneh, ketemu yang aneh-aneh, saran saya bilang ke dia, kamu bertobat. Kalau kamu masih gini lagi, bertobat. Kalau enggak, kita putus. Tinggalkan orang-orang yang tidak benar seperti ini, ya. Karena apabila kamu sudah dirusak, maka kamu akan merasa tidak berharga, maka kamu akan merasa berat dalam kehidupan. Nah, itulah karena dirusak. So, yang kedua, tanda-tanda pria yang tidak tulus, dia mencoba merusak kekudusan dan kehormatanmu, mencoba merayu-rayu, mengumbar-ngumbar nafsu, pegang sana sini, cium sana sini. Itu laki-laki tidak tulus. Mau dia pelayanan, mau dia orang Kristen, mau dia rajin beribadah, kalau dia lakukan ini yang mencoba-coba mengumbar-ngumbar nafsu, mencoba pegang sana cium sana sini, maka dia tidak tulus sekalipun dia hamba Tuhan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, tanda-tanda pria tidak tulus mencintai kamu para wanita. Yang ketiga ini coba direnungkan baik-baik. Dia tidak memperkenalkanmu dan tidak berusaha memperkenalkanmu ke orang tuanya. Nah, sejak saya pacaran, saya langsung kenalkan ke keluarga. Dan saya juga sama demikian, waktu saya berpacaran saya dikenalkan dengan keluarganya. Tujuannya apa? Yang pertama, supaya saya akrab dengan keluarganya, dia akrab dengan keluarga saya. Terus yang kedua, tujuannya adalah supaya kita tahu gambarannya. Kira-kira nih, orang tua saya merestui apa tidak? Kira-kira nih, apa pendapat orang tua saya? Kira-kira kalau orang tua saya tidak setuju, maka saya buat pertimbangan. Hubungan ini gimana nih? Mau dilanjutin atau tidak? Kan dari situ kan. Nah, masalahnya banyak teman-teman muda bertahun-tahun berpacaran ya, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, baru dikenalkan ke orang tuanya. Setelah dikenalkan, orang tuanya tidak merestui. Makanya muncul istilahnya kawin lari. Karena apa? Udah keburu lama berpacarannya, tidak direstui. Nah, saran saya, teman-teman cewek, bilanglah ke dia, kenapa kamu tidak perkenalkan ke orang tuamu? Ada apa? Nah, maksudnya saya, jadilah perempuan yang tegas,
Jangan di hatimu kepengen ketemu keluarganya, rindu ketemu keluarganya, tapi kamu karena sungkanan, gak enakan, terakhir kamu juga yang rugi. Itu yang saya bilang tadi, jangan cuman bermain di perasaan. Hidup itu karena iman. Dapatkan apa yang kamu mau, itu kuncinya. So, saya mau tanya, apakah cowokmu atau pacarmu memperkenalkan engkau atau berusaha memperkenalkan engkau dengan keluarganya? Kalau dia tidak memperkenalkan engkau, sudah bertahun-tahun mencoba cari alasan ini, oh ini, terlalu banyak alasannya, nggak tahu kenapa dia nggak memperkenalkan, maka saya beritahu, dia adalah laki-laki yang tidak tulus. Puji Tuhan ya, saya setelah memperkenalkan pasangan saya ke keluarga saya, papa saya lihat, mama saya lihat, saudara-saudara saya lihat, sepupu saya lihat, dan mereka semua suka, mereka semua senang. Dan apa yang terjadi, dalam waktu yang cepat, orang tua itu akrab. Papa saya akrab, mama saya akrab, saudara saya, sepupu saya akrab, sehingga jalan itu makin lancar. Nah, kalau kamu nggak diperkenalkan, aneh. Perlu dipertanyakan. Jangan-jangan dia belum siap untuk serius, ya. Jangan-jangan dia cuma main-main, ya. Kalau dia serius, dia akan memperkenalkanmu ke orang tuanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda-tanda pria yang tidak tulus mencintai wanita. Yang keempat ini sering sekali terjadi adalah memanfaatkan fasilitasmu, entah itu mobilmu, entah itu motormu, entah itu uangmu, entah itu keluargamu yang punya posisi, apa saja dia hanya memanfaatkan, ya. Saya banyak dapati perempuan membelanjakan cowoknya, perempuan mengkuliahkan cowoknya, perempuan yang kasih uang saku cowoknya. Nah, bagi saya ini aneh. Ingat perempuan, kamu mesti jadi perempuan yang benar, ya. Ngapain kamu bantu dia kuliah, kamu bantu uang saku? Dia kan bisa kerja. Kapan dia mau mandiri? Kapan dia mau keluarkan potensinya kalau dia mengharapkan kamu? Dan yang paling parahnya, saya dapatin, saya pernah konseling, dia sudah biayai kuliah cowoknya, biayai kadang karena cowoknya ngekos, uang kosnya dibayar, bahkan kadang uang makannya dibayarin. Terakhir cowoknya selingkuh, cobalah lihat. Sakit hati banget nih cewek ini. Dan bahkan saya dapati ada beberapa cewek yang saking sakit hatinya, saking kecewanya, dia memutuskan untuk tidak percaya lagi cowok. Dan apa yang terjadi? Dia memutuskan untuk tidak menikah lagi. Untuk tidak menikah maksudnya. Jadi ya itu, kalau kita tidak tegas, kembali lagi saya bilang kita mesti tegas. Laki-laki mesti bekerja, itu wajib. Mesti rajin, mesti pintar cari uang. Jangan malah kamu yang cari uang, ya. Itu penting banget. Jadi yang keempat, laki-laki yang tidak tulus adalah laki-laki yang memanfaatkan kamu, fasilitasmu, mobilmu, kendaraanmu, uangmu, dan yang lain-lain. Dia memanfaatkan, ya. Yang kelima, tanda laki-laki tidak tulus kepada perempuan. Yang kelima adalah apabila kamu berbicara, dia tidak mendengarkan engkau dan dia tidak siap bertukar pikiran. Ada memang laki-laki yang seperti ini, egois, merasa hebat, merasa paling pintar, merasa paling bisa semuanya, merasa paling benar. Jadi apa saja omongan pacarnya dianggap salah, apa saja pendapat pacarnya dianggap salah. Ini laki-laki yang tidak tulus, ya. Ini laki-laki yang sombong,
Firman Tuhan bilang orang sombong akan direndahkan, tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. So, kalau dia tidak mendengarkanmu, dia cuek sama kamu, bahkan dia tidak mau bertukar pikiran, dia tidak tulus mencintai kamu. So, saya mau tanya teman-teman cewek, apakah dia mendengarkan kamu? Apakah dia mau bertukar pikiran? Atau dia menganggap kamu dengan mata sebelah? Memandang kamu dengan mata sebelah, atau merendahkan kamu, atau tidak mau tahu tentang pendapatmu. Itu mengerikan dan menyakitkan hati. So, bagi saya itu laki-laki tidak dewasa dan laki-laki yang tidak bertanggung jawab atas perasaan pasangannya. Itu yang kelima. Yang keenam, laki-laki yang tidak tulus mencintai adalah yang keenam, dia bersikap kasar, memaki, memukul sampai segala macam, sampai memunculkan rasa trauma, sampai memunculkan rasa tidak nyaman, tidak damai sejahtera, dan tidak sukacita. Karena apa? Kasar. Saya banyak jumpain rumah tangga muda yang istrinya menjerit ingin pisah. Karena apa? Suaminya kasar, memukul, bahkan sampai galon kipas dipukulkan. Nah, yang begini-begini kalau kamu udah tahu sejak pacaran, jangan cuma main perasaan, bisa berubah, begini, nanti langsung tegas. Kalau kamu udah bertobat, kita selesai. Jadi wanita yang tegas, sehingga engkau mendapatkan yang terbaik, sehingga engkau tidak menyesal di kemudian hari. Itu yang keenam. Yang kasar adalah tidak tulus mencintai wanita. Yang ketujuh, sisa sedikit lagi. Yang ketujuh, itu tadi yang saya bilang adalah dia tidak peduli dengan perasaanmu. Yang ketujuh, dia merendahkan engkau, ya. Jadi dia tidak mau tahu apa yang kamu suka, dia tidak peduli apa yang kamu tidak suka. Pokoknya dia langgar semua. Nah, kalau saya tahu apa yang pasanganku tidak suka. Saya tahu apa pasanganku yang kusuka, apa yang pasanganku suka. Jadi apa yang pasanganku suka saya lakukan. Apa yang pasanganku tidak suka saya tidak lakukan. Itu artinya saya menjaga perasaannya. Saya mencoba membuat dia nyaman. Jangan karena saya laki-laki saya semena-mena. Jangan karena saya laki-laki saya merasa hebat. Tidak boleh. Karena pasangan yang sehat adalah pasangan yang saling. Ini kosong, ini kosong. Dia saling mengisi, saling membangun, saling menguatkan, saling mengasihi, saling mendoakan. Inilah pasangan yang sehat. So, apakah pasanganmu menjaga perasaanmu? Apakah dia merendahkanmu? Kalau dia melakukan itu, dengarkan saya baik, dia tidak tulus mencintaimu. Yang terakhir, yang kedelapan, laki-laki yang tidak tulus mencintai kamu wanita adalah dia membuang-buang waktu tanpa kejelasan. Ditanya kapan menikah tidak jelas, jawabannya mutar-mutar ke sana ke sini. Ditanya tentang pekerjaan tidak jelas, kerjanya cuman games, cuman hobi. Telepon kamu cuman bercanda-canda, ketawa-ketawa, cuman bilang I love you, miss you, segala macam. Tapi tidak ada kejelasan, tidak ada tujuan. Ditanya tidak ada kepastian kapan mau menikah, pekerjaan bagaimana, tabungan bagaimana. Ini orang-orang begini yang tidak ada kejelasan, tidak ada tujuan. Orang-orang begini tidak serius mencintai kamu, atau dia tidak tulus mencintai kamu. Kalau dia tulus mencintai kamu, dia punya perencanaan. Waktu kamu tanya kapan menikah, dia langsung tahu tahun segini, bulan segini, tanggal segini. Masalah pekerjaan, dia bekerja keras, ya. Terus dia punya tabungan. Untuk apa? Untuk kamu dan anak-anakmu dan keluargamu ke depan. So, ini teman-teman muda, ada 8 tanda-tanda pria yang tidak tulus. Jadi apabila satu saja ini tidak ada di dalam diri pacarmu, mari jujur dengan hatimu, mari ngomong ke dia, berubah. Hidup itu mesti berubah. Kalau dia tidak berubah, maka ambillah sebuah keputusan.
supaya engkau teman-teman wanita tidak buang-buang waktu dan engkau tidak dirugikan. Dan aku berdoa kepadamu teman-teman wanita, pasanganmu adalah pasangan yang terbaik, ya, yang tulus mencintai engkau, yang dari Tuhan. Dan aku berdoa kelak rumah tanggamu diberkati Tuhan, berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. So, tetap semangat teman-teman muda, andalkan Tuhan Yesus, dan saya percaya tahun ini tahun yang luar biasa bagimu. Tuhan Yesus memberkati.